Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Strategi Pemasaran Kompetitif Internasional, yang terdiri dari yang pertama Rika Mandasari, yang kedua Nisonia, yang ketiga Mutia Rasani. Yang pertama, pengertian strategi internasional. Strategi internasional terkait dengan cara perusahaan membuat pilihan fundamental mengenai pengembangan dan penyebaran sumber daya yang terbatas secara internasional. Strategi termasuk keputusan yang terkait dengan barang atau jasa, apa yang ditawarkan, pasar mana yang harus dimasuki, dan bagaimana untuk bersaing. Agar efektif, strategi internasional perusahaan harus konsisten antara berbagai fungsi, produk, dan unit regional dari perusahaan serta dengan berbagai tuntunan yang berhubungan dengan operasi dalam lingkungan internasional yang kompetitif. Tujuan strategi internasional adalah untuk mencapai dan mempertahankan posisi persaingan yang unik dan berharga bagi di dalam negeri maupun secara global. Semua posisi yang diistilahkan sebagai keunggulan kompetitif. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan internasional harus melakukan aktivitas yang berbeda dengan pesaingnya atau melakukan aktivitas yang sama dengan cara yang berbeda. Model posisi kompetitif. Secara umum, posisi kompetitif dinilai berdasarkan sejumlah dimensi yang berpengaruh terhadap satu, kinerja pasar internasional. Seperti contohnya itu pendapat penjualan, pangsa pasar, serta citra merek ataupun perusahaan. Yang kedua itu ada kinerja laba internasional. Contohnya itu seperti tingkat investasi, biaya, margin, harga, dan produktivitas. Dimensi-dimensi tersebut dapat diklarifikasikan ke dalam 4 kategori. Yang pertama itu struktural. Posisi ini mencakup evaluasi terhadap struktur industri, struktur pangsa pasar, dan posisi pangsa pasar perusahaan. Yang kedua ada strategi. Posisi strategi perusahaan tercermin dari cara menghadap kekuatan-kekuatan persaingan dan menciptakan keunggulan kompetitif. Yang ketiga ada market. Market mengacu pada pengakuan dan persepsi pasar relevan terhadap posisi perusahaan di pasar yang dimasuki, menyangkut keberadaan dan produk perusahaan dibandingkan para pesaing. Pengakuan dan persepsi ini berdasarkan penilaian terhadap kualitas produk, rentang produk, ketersediaan, citra, dan dimensi relevan lainnya. Yang keempat itu ada resource. Elemen profitabilitas dan sumber daya dalam posisi kompetitif merupakan aspek internal bagi perusahaan, tetapi harus dievaluasi dan dinilai dalam kaitannya dengan profitabilitas dan sumber daya pesaing. Hal ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk mengandai dan melanjutkan strategi yang dipilih dalam kaitannya dengan posisi pesaing. Strategi bagi perusahaan internasional dominan. Karakteristik utama perusahaan dominan adalah pangsa pasar yang secara signifikan lebih besar dari pesaing terdekat di pasar luar negeri. Biasanya perusahaan dominan adalah perusahaan pasar yang posisinya secara historis dibangun dengan jalan menjadi yang pertama dalam bentuk konsumen. Tidak ada perusahaan dominan yang bebas dari ancaman pesaing jangka panjang. Maka strategi harus dikembangkan berdasarkan aspek-aspek kelemahan dan kekurangan perusahaan. Tujuan utama perusahaan dominan adalah mempertahankan atau bahkan memperkuat posisi kompetitif di masa depan yang dipilih. Tidak banyak perusahaan yang mendominasi di semua pasar luar negeri yang dimasukinya. Perusahaan-perusahaan yang berusaha mengejar dominasi di pasar luar negeri memiliki 2 rute sukses. Yang pertama itu berfokus pada satu pasar luar negeri. Yang kedua mengidentifikasi ceruk pasar atau pasar
terspesialisasi dengan potensi global dan berusaha mendominasinya. Strategi ini tidak mengancam pesaing apabila tujuannya adalah untuk meningkatkan volume dan profitabilitas dalam pasar secara keseluruhan. Ada dua strategi dalam perusahaan internasional dominan, yaitu yang pertama strategi ofensif, yang kedua ada strategi defensif. Strategi bagi internasional market leader. Pemimpin pasar biasanya menjadi titik target bagi para pesaing untuk ditantang, ditiru, bahkan dihindari. Meskipun demikian, posisinya bisa dominan, bisa pula tidak dominan. Kekuatan posisi kompetitifnya dimiliki bersama satu atau dua pesaing lain. Secara garis besar, strategi pemimpin pasar internasional meliputi 3 bentuk. Yang pertama ada memperluas pasar keseluruhan. Caranya adalah dengan mencari pemakaian baru, mengupayakan pemanfaatan baru, dan meningkatkan frekuensi pemakaian produk. Yang kedua ada melindungi pangsa pasar. Yang pertama ada pemimpin pasar baru harus mengantisipasi atau memperbaiki kelemahan yang bisa menjadi peluang pesaing. Yang kedua, pemimpin pasar harus berusaha menurunkan biaya dan harga sejalan dengan persepsi pelanggan terhadap nilai merek. Dan yang terakhir, pemimpin pasar harus selalu berinovasi dalam hal pengembangan produk baru, layanan pelanggan, efektivitas distribusi, dan penekanan biaya. Dan yang ketiga ada peningkatan pangsa pasar. Pemimpin pasar bisa pula berkembang dengan cara meningkatkan pangsa pasarnya. Sekalipun ukuran pasar tetap konstan, banyak pasar, pertumbuhan kecil dalam pangsa pasar bisa menghasilkan pertumbuhan penjualan cukup besar. Strategi bagi international challenger. Perusahaan-perusahaan yang menempati posisi kedua, ketiga, atau lebih rendah di pasar luar negeri kadangkala cukup besar. Misalnya National Australia Bank yang beroperasi pula di pasar Inggris dan Amerika Serikat. Penantang pasar seperti ini biasanya menerapkan salah satu dari dua strategi bersaing. Yang pertama, menyerang pemimpin pasar dan pesaing lainnya dalam rangka merebut pangsa pasar lebih besar atau disebut dengan penantang pasar. Yang kedua, mengikuti pesaing-pesaing dan mempertahankan status QWO atau disebut dengan pengikut pasar. Selanjutnya itu ada strategi bagi perusahaan flowers. Nah, di mana penantang pasar harus memikirkan 2 kali sebelum memutuskan untuk menyerang pemimpin pasar. Di mana perusahaan pengikut pasar memiliki pasar sejumlah keuntungan. Pertama, pembiayaan yang berkenaan dengan upaya produk dan pasar baru, memperluas distribusi, dan mendidik konsumen telah ditanggung oleh pemimpin pasar. Kedua, pemimpin pasar bisa belajar dari pengalaman ketika kesuksesan maupun kegagalan pemimpin pasar. Ketiga, pemimpin pasar bisa meniru atau memperbaiki produk dan program pemasaran pemimpin pasar, biasanya itu dengan menginvestasikan yang lebih murah. Strategi bagi internasional niche brand. Hampir semua pasar luar negeri memiliki perusahaan-perusahaan yang berspesialisasi dalam melayani ceruk-ceruk pasar tertentu. Perusahaan-perusahaan yang berpangsa pasar kecil bisa saja sangat bertadur melalui strategi ceruk pasar yang cerdik. Mengapa bisa demikian? Alasan utamanya karena pencuruk pasar mengkonsentrasikan dirinya dalam melayani segmen pasar tertentu. Maka, mereka sangat bisa memahami kebutuhan dan keinginan pasar sasarannya. Nah, di mana ide dasar pasar ceruk adalah spesialisasi berdasarkan pasar, pelanggan, produk, atau lini bauran pemasaran. Idenya, pencuruk pasar tersebut harus cukup besar sehingga bisa menguntungkan dan juga sekaligus memiliki potensi pertumbuhan cukup besar. Selain itu, perusahaan harus mampu melayani ceruk-ceruk pasar tersebut secara efektif. Kesimpulannya itu adalah pemilihan strategi pemasaran kompetitif internasional akan sangat tergantung pada posisi perusahaan dalam industri yang mengikuti
dari presentasi kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.